والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ووجه الله كله وجوابه يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. من كتاب العطية من كتاب العطية الهنية والوصية المرضية لذوي القلوب النقية الحبيب علي بن حسن العطاس رحمه الله ورضي الله عنه وعن مشايخه وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعنا بكم. قال Bakun min ibadir rahman. Masih dalam penjelasan khuluqur rahmah atau akhlak rahmah. Kemudian beliau menjelaskan mengutip ayat yang hampir lengkap ayatnya tentang siapa itu orang yang sudah berakhlak rahmah, yaitu dia ibadur rahman. Ibadur rahman, dia disebut ibadur rahman karena dinisbatkan kepada ismullah yaitu rahman karena dia berakhlak rahmah. Kayak dinisbatkan kepada nama Allah yang yaitu Ar-Rahman. Alladzina, siapa itu ibadur rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yaitu apa? Tidak sombong dalam berjalan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan tidak membuang waktu terhadap untuk melayani orang-orang yang tidak layak untuk dilayani. Artinya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mendebat bukan atau i'tirad bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, tapi i'tirad untuk mencari kuat-kuatan, siapa yang paling hebat dalam berdebat. Berdebat untuk menjatuhkan lawan, bukan untuk untuk mencari kebenaran atau untuk menyombongkan kemampuannya dalam hafalannya dan lain-lainnya. Nah, itu orang ahmak atau orang jahil. Kita di pondok sering belajar tarkul jawabi 'alal jahili jawab. Nah, itu dia. Makanya itu dari apa? Dari ayat ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Enggak usah dijawab, bilang assalamualaikum. Ya, ada yang debat gitu, assalamualaikum aja, enggak usah dijawab. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jadi ibadur rahman ini walaupun mereka berakhlak baik, berakhlak mulia, berakhlak rahmah, tapi dia tidak merasa aman bahwasanya dirinya akan aman dari siksaan api neraka. Karena setiap orang itu ada kemungkinan masuk neraka ataupun masuk surga. Ada kemungkinan masuk neraka ataupun masuk surga, dan tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kecuali dengan rahmat Allah. Makanya walaupun dia akhlaknya seperti apa, ibadahnya seperti apa, tetap ada rasa takut. Karena barang siapa yang tidak ada rasa takut, maka dia berarti telah mempunyai sifat sombong. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ini semuanya kabair. Ini yang terakhir ini yang disebutkan asyirk, kemudian qatlun nafs, ini semuanya min sab'al mubiqat, minal kabair. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Kalau ditegur
kalau dia berbuat salah kemudian ditegur, bukan terus sok pinter, bukan terus mencari alasan, mencari pembenaran, tapi langsung mengiyakan dan merasa bahwasanya nasihat itu betul. Kalau memang betul nasihatnya. Tapi kalau hanya ada orang yang mencari-cari kesalahan padahal kita nggak salah, ya pakai qaulu salama itu aja tadi. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Jadi ini ayat Ibadur Rahman. Di dalam ayat Ibadur Rahman ini disebutkan sifat-sifat Ibadur Rahman itu tadi. Wal hadar kullal hadar minal kalamil fahish. Dari perkataan kotor. Li'annal kalamal fahish la yakhruju illa min famin fahish. Itu kata Wali Fasli dulu waktu di pondok. Wal hadar kullal hadar minal kalamil fahish fa innal kalamil fahish la yanqusu illa man qala la man qila fihi walau kana fihi. Karena orang yang berkata kotor itu hanya menjelekkan atau mencela orang lain dengan perkataan kotor, itu hanya dia sedang menjelekkan dirinya sendiri. Ketika seseorang mencela orang lain dengan kata kotor, maka sebenarnya dia bukan sedang mencela orang itu, tapi sedang mencela dirinya sendiri. Karena kata kotor ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang kotor. Nah, walau karena makanya di sini kan fa innal kalamal fahish la yanqusu, tidak mengurangi derajat kecuali orang yang mengatakan perkataan tersebut. La man qila fihi, bukan orang yang dicela itu tadi. Walau karena fihi, walaupun celaan tersebut memang adalah sifat orang yang telah dicela itu. Tapi kalam itu menunjukkan bahwasannya dia akhlaknya tidak baik, maka dia sedang mencela dirinya sendiri. Nah kan, kadzalikal kalamu thayyib la yusyarrifu illa qailah. Demikian juga perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang sopan dan mulia itu tidak mengangkat derajat kecuali siapa? Derajat orang yang mengatakan. Walaupun antum memuji orang atau berkata sopan kepada orang, yang mulia itu bukan orang yang kita sopan kepada dia, tapi siapa yang berlaku sopan itu yang mulia. Kama qala ta'ala al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Artinya apa? Artinya perbuatan-perbuatan buruk itu hanya muncul dari orang-orang yang buruk, dan perbuatan-perbuatan baik hanya muncul dari orang-orang yang baik. Dan perbuatan buruk atau perbuatan baik itu, atau seseorang itu menjadi buruk atau orang itu menjadi baik, itu tergantung lingkungan, tergantung bi'ah, tergantung orang yang dia temani atau orang yang dia jadikan kawan. Karena manusia itu sari'ut ta'athur, cepat terpengaruh. Fala tujib illa bima yazinu wala tukafi illa bima yusyarrifu. Maka kalau kita mau membalas orang yang menyakiti kita, mau membalas orang yang berbuat buruk dengan kita, maka jangan membalas atau jangan menjawab kecuali dengan jawaban yang mengangkat derajat kita, bukan yang malah merendahkan harga diri kita. Wala tukafi illa bima yusyarrifu, dan jangan membalas kecuali dengan balasan yang membuat kita malah menjadi mulia, bukan malah menjadi hina karena berbuat buruk. Wal hadar tsummal hadar minal ajalati bidaf'il adu bi ghairi ma amarallahu bih. Dan hati-hati, jangan sampai kita membalas musuh itu dengan perkara yang bertentangan dengan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Karena itu malah yang rugi kita, bukan musuh kita. Yang rugi malah kita. Salah satunya misalnya musuh kita malah kita gibahin, yang untung malah dia.
dia dosanya berkurang, kita dosanya bertambah. Nah, maka setiap mau balas, setiap marah itu, kalau mau marah, mau mengekspresikan kemarahan, itu dipikir dulu, apakah ekspresi kemarahan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau enggak. Nah, atau kalau misalnya mau lebih tenang, kalau mau mengekspresikan kemarahan, jangan pas lagi marah. Artinya jangan pas lagi puncak-puncaknya marah, karena biasanya akal kurang berfungsi ketika itu. Karena biasanya ketika itu akal kurang berfungsi. Tunggu sampai diri itu tenang, baru habis itu mikir gimana cara balas yang sesuai. Wal hadar tsumma al hadar min al ajalati bi daf'il adu bi ghairi ma amara Allah bih min qawlihi wa la tastawi al hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Nah, kalau misalnya kita lagi marah nih, biasanya setan di situ cari kesempatan. Cari kesempatan untuk bagaimana, karena itu adalah kesempatan yang paling tepat untuk membuat kita melanggar perintah Allah. Maka setan di situ akan beraksi. Maka ketika setan sudah beraksi, ketika kita marah itu setan meminta kita untuk melakukan perkara-perkara yang Allah larang, maka fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahil. Fa in qulta idza fa'altu dzalik rubbama yazdadu al-'adu jara'atan 'alayya. Sebagian orang bilang, kalau ana misalnya nggak balas atau misalnya ana nggak berbuat ini, nggak berbuat itu, bisa jadi dia malah tambah berani sama ana. Nah, kan? Maka kalau misalnya ana nggak balas pukul, atau misalnya ana nggak ejek dia, atau misalnya ana nggak hinakan dia bisa tambah berani. Tapi tuntunan Allah melarang itu semua. Maka fa'lam annallaha a'lamu minka bi'awaqibil umur. Allah itu lebih tahu. Ente enggak usah sotoy jadi orang. Allah lebih tahu. Allah ngajari balesnya itu kayak gini, itu bukan atas dasar Allah tahu bi'awaqibil umur, apa akibat dari balasan yang seperti itu. Wa huwa bi'ibadihi khabirun basir. Qala syair bimakarimil akhlaqi kun mutakhalliqa liyafuha misku thana'ikal 'atiris syadi wanfa' sadiqaka in aradta baqa'ahu wadfa' aduwaka billati fa idzal ladzi. Apa maksudnya billati fa idzal ladzi? Itu ayat ini. Ayat apa? Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu maksud apa? Maksud wadfa' aduwaka billati fa idzal ladzi. Oke. Wa kun ma'allahi ka'an la khalq wa kun ma'al khalqi ka'an la nafs. Wa kun ma'allah ka'an la khalq. Jadilah muamalah kita, jadikanlah muamalah kita itu dengan Allah itu seakan-akan tidak ada makhluk selain kita. Ka'an la khalq, seakan-akan nggak ada makhluk selain kita. Artinya semua makhluk itu kita pandang sebagai alat Allah untuk menguji kita, sebagai alat Allah untuk menguji kita. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, yang kita lihat bukan orang itu sedang berbuat baik kepada kita, tetapi kita lihat bahwasanya orang itu adalah alat yang dijadikan Allah untuk berbuat baik kepada kita, sehingga menguji kita bagaimana kita membalasnya. Demikian juga ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu jangan dilihat bahwasanya orang itu sedang berbuat buruk kepada kita, tapi lihat bahwasanya Allah sedang menjadikan orang ini sebagai alat untuk menguji kita ketika ada yang berbuat buruk kepada kita. Maka dengan demikian setiap tindakan atau muamalah kita dengan semua makhlukat itu seakan-akan kita seakan-akan kita semua sedang bermuamalah dengan Allah. Maka ketika kita bermuamalah dengan Allah,
kita akan berpikir lebih jernih. Tapi kalau kita lihat orang yang bermuamalah dengan kita ini adalah orang seperti kita, maka muamalah kita akan membalas orang, bukan membalas Allah. Memuji orang bukan memuji Allah. Nah, kan seperti itu. Wa kun ma'allahi ka'an la khalq, wa kun ma'al khalqi ka'an la nafs. Dan ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, itu jadikanlah muamalah kita ini seakan-akan kita tidak mempunyai hawa nafsu, sehingga kita nggak banyak ribut sama orang. Ribut karena harta kita direbut, ribut karena kedudukan kita direbut, ribut karena kehormatan kita dihinakan. Itu kenapa semua kita pengen ribut sama orang yang melakukan seperti itu? Karena kita masih mengiktibar adanya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Wazhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fid dunya, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang di dunia. Apa maksudnya zuhud terhadap dunia? Bukan berarti meninggalkan perkara-perkara duniawi, tetapi tidak menjadikan dunia itu ada di dalam hati. Artinya dunia itu datang kita tidak senang, dunia itu pergi kita tidak sedih. Itu namanya zuhud. Tapi kalau walaupun antum tinggalkan semua tinggalkan semua perkara duniawi, tapi di dalam hati antum masih ada ta'alluq dengan dunia, itu namanya bukan zuhud. Karena zuhud ini min a'malil qalb. Min a'malil qalb. Enggak ada orang yang bisa tahu orang ini zuhud atau enggak. Walaupun dia tinggalkan, Masya Allah, bajunya semuanya lusuh, enggak pernah beli baju semuanya kita nggak tahu isi hatinya. Apakah dia ini muta'alliq bidunya atau enggak? Itu namanya zuhud. Dan bukan berarti orang yang kaya raya punya bajunya semuanya bagus, rumahnya bagus, rumahnya luas besar semuanya, itu berarti dia tidak zuhud. Karena bisa jadi itu kebutuhan dia, misalnya sebagai orang yang ternama, atau dia gunakan uangnya itu hartanya itu untuk bantuan, atau memang Allah kasih dia itu karena rezeki sudah dibagi sama Allah. Artinya kalaupun bukti kezuhudannya kalaupun dia itu harta dia itu semuanya hilang dalam sekali waktu, tidak ada athar sedikit pun di dalam hatinya. Artinya tidak ada rasa sedih sedikit pun di dalam hatinya. Itu baru namanya zuhud. Makanya ada cerita suatu hari seorang murid itu belajar sama guru. Gurunya ini kelihatannya miskin sekali, ya kan? Kelihatannya zuhud. Dan kemudian muridnya ini suatu hari mau pergi ke suatu negara. Kemudian muridnya ini bilang gurunya ini bilang sama muridnya, kalau sampai sana ente ziarah ke guru ana. Ente ziarah ke guru ana, sampaikan salam buat guru ana itu. Itu mursyid ana, itu guru ana. Akhirnya habis itu setelah sampai negara tersebut, si murid ini berziarah kepada kepada guru ini, kepada gurunya si guru ini, gurunya si guru. Nah, sampai di sana si murid ini melihat, ini guru ini duniawi, rumahnya besar, dah kayak istana, mobilnya banyak, segala macam, ya kan? Akhirnya itu sowan lah sama guru itu yang kaya raya itu. Padahal muridnya zuhud, kelihatannya zuhud. Nah, habis itu ketika gurunya sowan, si murid ini sowan sama gurunya, si guru ini berpesan, nanti kalau ente balik ke guru ente, ya kan, bilang sama guru ente jangan kedunian, jangan kedunian, artinya jangan ada ta'alluq sama dunia, izhad fid dunya, ya kan. Si murid ini dalam hatinya nggak kebalik, kan gitu. Ente yang tinggal di rumah kayak istana gini, malah guru anak yang kiri dibilang jangan kedunian gitu. Nah, waktu kembali disampaikanlah pesan gurunya itu. Ketika disampaikan pesan gurunya itu, si guru ini menangis. Si guru ini menangis.
Kata guru ini kepada muridnya, guruku itu benar, walaupun anak miskin kayak gini masih ada dunia di hati anak. Dan guru anak itu walaupun kayak gitu, kalau semua kekayaannya itu hilang, nggak akan ada asarnya di dalam hati. Nah, suatu hari Habib Abdul Qadir As-Segaf yang ada di Jeddah, Allah yarhamu, sudah meninggal. Itu beliau ketika suatu hari beliau banyak orang-orang yang ngasih duit, ngasih mobil apa segala macam, jadi banyak hartanya. Kemudian suatu hari beliau lagi ceramah tentang zuhud. Habis ceramah ada orang nyolot. Ente apa? Ceramah zuhud, mobil ente 5. Kata Habib Abdul Qadir apa? Ente mau mobil yang mana, tak kasih ente besok. Habis itu, merasa orang ini masa ayhata yuk ini, gitu kan? Nggak mungkin Habib ini bakal ngasih anak mobil semuanya mobil fakham, artinya mobil mobil mewah semuanya, masa mau dikasih gitu aja, nggak mungkin. Akhirnya betul, anak mau mobil yang ini, dipilih mobil yang mewah. Anak mau mobil yang ini, dites sama ini. Nah, akhirnya benar sama Habib Abdul Qadir, besoknya mobil itu sudah diganti atas nama dia. Itu artinya dunia itu nggak ada apa-apanya di hati itu. Dunia itu nggak ada apa-apanya, nggak ada urusannya sama orang ini mewah, orang ini kere, yang kere itu zuhud, yang mewah itu nggak zuhud, nggak ada urusannya. Urusannya sama hati, karena ini zuhud itu a'malul qalb, bukan a'malul jawarih. Jadi nggak ada hubungannya sama jawarih. Wazhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Wala tahzan wala tashjan wala tahtam minal i'rad minhum anka. Ya kan, jangan bersedih kalau orang itu tidak peduli dengan kita. Wal i'tirad 'alaika fil maqasid al hasanah allati taqsidu biha wajhallahil karim. Demikian juga dengan kritikan-kritikan mereka terhadap amalan-amalan kita, yang mana amalan tersebut kita menginginkan dari amalan-amalan tersebut ridho Allah. Nggak usah terlalu peduli sama kritikan orang, selama itu fi ridho Allah, ya kan, kemudian sesuai dengan tuntunan Allah dan niat kita sudah betul, jalan aja. Nggak usah peduli dengan kata-kata orang. Ya kan? Wala tahtam minal i'rad minhum anka wal i'tirad 'alaika fil maqasidil hasanah allati taqsidu biha wajhallahil karim mimma ya'udu naf'uhu 'alal khassah awil kafah wal 'ammah fa innahum fil ghalib yu'riduna 'an wa ya'tariduna 'alaik. Jadi karena manusia itu atau orang yang ada di sekitar kita itu fil ghalib, seringnya itu mereka tidak peduli dengan kita, tapi kalau kita ngapa-ngapain dia sewot. Kalau kita ngapa-ngapain dia sewot. Tapi kalau kita lagi susah, lagi apa, dia nggak pernah pedulin kita, ya kan? Tapi kalau kita lagi untung, lagi apa, sewot, yang gitu. Wa yaqtariduna 'alaik wa dzalika biwasitati syaitan. Dan itulah pekerjaannya setan, at-tanfir bainan nas. Ya kan, yunaffiruhum amma ya'udu salahuhu ilaihim li'annahu yakrah ta'alufal mu'minin wa tanasurahum wa ijtima'a kalimatihim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.